Halo, perkenalkan nama saya Hilda Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya yang saya bawakan dengan dosen pengampu saya, Bapak Mugirian. Di sini saya akan membawakan judul Bahasa Indonesia sebagai Pengkola Ilmu Pengetahuan. Latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks Indonesia, bahasa Indonesia memiliki peran strategis sebagai bahasa pemersatu yang juga berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan zaman, peran bahasa Indonesia dalam dunia akademik dan ilmiah semakin diperhitungkan, terutama dalam upaya pengembangan terminologi ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, masih terdapat tantangan besar dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah yang unggul, terutama dalam hal kosakata, kebijaksanaan, sorry, kebijakan, serta kesadaran akademisi dalam menggunakannya dalam publikasi ilmiah. Alasan pemilihan topik ini yaitu karena pentingnya peran bahasa Indonesia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di tanah air. Dengan semakin banyaknya penelitian yang dilakukan dalam bahasa Indonesia, kita dapat memperluas jangkauan keilmuan bagi masyarakat yang lebih luas. Selain itu, pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks akademi dapat meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. Dengan meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan, diharapkan dapat ditemukan solusi dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Selanjutnya, peran bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, sebagai media komunikasi ilmiah dalam jurnal dan penelitian, di mana bahasa Indonesia memungkinkan para ilmuwan dan akademisi untuk menuliskan hasil penelitian mereka dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak hanya berkembang di kalangan akademisi, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat umum. Selanjutnya, ada pengembangan istilah ilmiah, di mana dalam dunia akademik, istilah ilmiah seringkali berasal dari bahasa asing. Namun, dengan upaya penerjemahan dan pengadaptasian istilah-istilah tersebut dapat disesuaikan dengan struktur bahasa Indonesia. Selanjutnya ada meningkatkan minat riset dan publikasi ilmiah, di mana tersedianya berbagai jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia, para peneliti semakin terdorong untuk menulis dan mempublikasikan hasil penelitian mereka. Ini berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tanpa harus bergantung pada bahasa asing. Selain itu, penyedia jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia juga memungkinkan kolaborasi antar peneliti dalam negeri menjadi lebih mudah dan efektif. Selanjutnya yang terakhir ada memfasilitasi pendidikan dan pelajaran, di mana pengguna bahasa Indonesia dalam buku ajar, modul, dan materi pembelajaran membantu meningkatkan aksesibilitas ilmu pengetahuan bagi semua kalangan, termasuk di daerah yang belum terjangkau bahasa asing. Pendidikan yang menggunakan bahasa Indonesia dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang begitu kompleks dengan lebih baik tanpa terkendala oleh bahasa yang sulit dipahami. Selanjutnya, ada tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia, di mana kurangnya kesadaran dan penggunaan dalam publikasi internasional. Dan selanjutnya ada dukungan kebijakan yang belum optimal. Diperlukan kebijakan yang lebih mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia akademik seperti insentif bagi penulis jurnal dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada keterbatasan kosakata ilmiah. Selanjutnya ada upaya penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Meningkatkan kualitas publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia, kemudian ada mendukung penerjemahan buku dan jurnal ilmiah ke dalam bahasa Indonesia.
diadakan seminar dan konferensi ilmiah dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Ada mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan tinggi. Di sini saya memberikan contoh belajar dari negara lain dalam menjadikan bahasa nasional sebagai bahasa ilmiah. Yang pertama ada Jepang, menerjemahkan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa nasional. Strateginya, pemerintah Jepang aktif menerjemahkan buku akademik dan jurnal internasional ke dalam bahasa Jepang, yang dimana dampaknya ada ilmu pengetahuan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk inovasi di bidang teknologi dan kesehatan. Selanjutnya ada Cina, kebijakan pemerintah dalam memperkuat bahasa ilmiah. Strateginya, pemerintah Cina mewajibkan penggunaan bahasa Mandarin dalam pendidikan serta penelitian. Dampaknya, Cina berhasil menjadikan Mandarin sebagai bahasa utama dalam sains dan teknologi. Selanjutnya di sini ada beberapa peran akademisi dan pemerintah. Yang pertama ada akademisi perlu lebih banyak menulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian pemerintah harus memperkuat regulasi dan dukungan kebijakan. Selanjutnya, institusi pendidikan harus mendorong riset berbahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada media dan publikasi ilmiah harus lebih aktif dalam promosi. Nah, di sini juga ada 3 manfaat dari penguatan bahasa Indonesia. Yang pertama, ada memudahkan akses ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas. Yang kedua, memperkuat identitas dan kemandirian. Dan yang terakhir, mendorong lebih banyak inovasi dan penelitian lokal. Nah, kesimpulan dan harapannya, bahasa Indonesia memiliki potensi besar sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Kemudian diperlukan upaya bersama dari akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya, penguatan kebijakan, terminologi, dan publikasi ilmiah berbahasa Indonesia sangat penting. Dan harapannya, bahasa Indonesia dapat sejajar dengan bahasa ilmiah lain di dunia. Itu dia hasil presentasi dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.